Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubin wa ila hadratin nabiyullah Khidir alaihi salam, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis al-imam al-alamah al-fadhil al-hafidh Jalaluddin Kamaluddin bin As-Suyuti Asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahkatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahkatarul ulum Rejoso Pekarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezeki selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedherek jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadis setiap malam Jumat di aula Sarinyala Gang 12 Indra Kepumas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 18 di bab 7 tentang siwak ya, itu kurang 2 hadis kita lewati sebab keterangannya sudah mencakup yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsaminu utawi bab yang nomor 8 iku fi fadilatil adzani ing dalem nerangaken keutamaane adzan. Qala dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adzana adzan sapa man li sholati krana salat sab'a sinina
selama 7 tahun muhtasiban ngarep-ngarep pahala. Kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu marang man baro'atan minan nar, dibebaskan saking neraka. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adzan sapa man sintai asyrata suwene 12 tahun, sintai asyrata sanatan suwene 12 tahun, wajibat maka wajib lahu kadue man al jannah suwarga. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adzan sapa man khamsa sholawatin 5 pira-pira salat imanan khali iman wahti sabaran ngarep-ngarep pahala, gufira moko di ngapura lahu marang man apa ma taqaddama barang kang dingin min dambihi saking dosane man. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang 3 hadis terkait keutamaan orang yang azan ya selama berapa saat. Hadis pertama niki tentang keutamaan muadzin yang istiqomah sab'a sinin nasana 7 tahun. Kemudian keutamaan muadzin ya itu sintai asyarata sanatan selama 12 tahun. Juga keutamaan muadzin itu setiap sholat 5 waktu keutamaannya. Hadis niki di situ wonten riwayate jelas ya, bahwa hadis pertama man adzana lis sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Sapane wong sing adzan krana salat ya sab'a sinina sana selama 7 tahun muhtasiban ngarep-ngarep pahala Gusti Allah, maka Allah bakal netepno nulis kepadanya apa, ditulis kelompok wong-wong sing bara'atum minan nar, sing dibebaskan dari siksa neraka. Hadis niki di situ jelas tertera riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ingkang wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif. Juga wonten riwayat saking Imam Ibnu Majah rahimahullah ingkang wafat tahun 887 Masehi. Juga riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah ingkang wafat tahun 1012 Masehi di Nesebur Iran. Juga riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz Uzbekistan. Juga riwayat Sahih Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah ingkang wafat tahun 925 Masehi di Afghanistan. Nah, hadis pertama niku kuwatah kitab-kitab ulama yang mencantumkannya ya, kuwatah sangat puluhan ya. Contoh termaktub dalam kitab Kasful Ghummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah, karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Al-Maki rahimahullah ingkang wafat tahun 2004 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Alhamdulillah tak haji rumiyin kula tahun 95 niku hampir 10 hari ten Mekah niku tiap habis asar berangkat no Mangzilah Roshefah di pondoknya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Nggih tibaan, nggih tahlilan, nggih burdan, mantun maghrib mantun isya ngaji kitab Hikayatus Sahabah. Niku kula tingali waktu niku wonten Mbah Maimun Zubair, wonten Yai Ali Masyhuri, wonten Kiai Jember sinten kula supih kuatah kiai-kiai Indonesia waktu niku.
Alhamdulillah ketika mari ngaji mangan lengseran iwak sego kebuli iwak unta. Suatu hari kula niki sak lengser kali Gus Ali Masyhuri tahun 95. Nggih. Lah setelah ngaji waktu mau haji Arafah niku didongakno kali Said Alawi, Said Muhammad bin Alawi, kula semerep piyambak dawuh beliau dalam bahasa Arab ya, bahwasanya siapa saja yang mendapatkan kitabku maka itu ijazah bagi yang memegang kitab saya ya. Alhamdulillah setelah di situ saya dengan Haji Hadi dengan Abah Alawi almarhum Umi Abah Alawi dan berapa kelompok haji itu yang diberi kitab-kitab karangannya Said Muhammad cuma 2, saya dan Haji Hadi satu dus Pak. Jadi kitab karangannya Said Muhammad itu puluhan kitab, itu dalam satu dus kalau diparingi satu dus Mas. Termasuk kitab niki nggih, kitab Kasful Ghummah fi Istina'il fil Ma'ruf nggih wa Rahmatul Ummah wonten. Dan yang paling keren itu saya mendapatkan kitab Syawarikul Anwar, kitab-kitab zikir sholawat jumlah 1000 sholawat. Jadi saya waktu itu alhamdulillah ya, dapat warisan dari beliau itu satu dus. Ada kalau simpan satu dus, tapi kon arokate gundul kabeh. Ini berhadirah. Kemudian termaktub dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan Tirmidzi rahimahullah sing dikarang kali Al-Imam Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1934 Masehi di India. Wonten ten kitab malih nintune kitab Miskatul Masabih nggih. Wonten ten kitab Tangkikul Qaul karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wonten kitab ini malih kuwata termasuk kitab Muhnil Muhtaj Syarhil Minhaj karangannya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di Kairo Mesir. Juga termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, termaktub dalam kitab Al-Ummatul Muhammadiyah karangannya Sayyid Muhammad juga Alawi Al-Maliki, dan banyak sekali. Nah, para hadirin rahimakumullah. Hadis pertama niki siapa yang azan ya, itu karena ada sholat, masuk waktu sholat kemudian azan, dia istiqomah selama 7 tahun, maka Allah akan menulis baginya itu baro'ah minannar, dibebaskan dari api neraka ya. Kemudian hadis yang kedua itu man adzana sintai asyarata sanatan, sapane wong sing adzan selama 12 tahun istiqomah nggih, wajabat maka wajib baginya, wajabat lahu maka wajib baginya al jannah oleh swarga 12 tahun. Ini juga riwayat dari beberapa ulama hadis seperti hadis niki itu dari riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an ingkang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Riwayat dari banyak ulama hadis termasuk riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah ingkang wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran. Juga riwayat Imam An-Nasai rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Masjidil Haram. Juga riwayat Imam Ad-Darqutni rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Nasyabur Iran. Juga riwayat Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, Imam Al-Bazzar rahimahullah sing wafat tahun 905 Masehi di Romlah Israel. Riwayat Imam banyak sekali, pokoknya imam-imam semua banyak yang merawikan.
Hadis kedua niki kalau memakai redaksi dari riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah, okay, itu ditambahkan, Pak. Kalau hadis kedua niki bunyinya sapane wong sing adzan selama 12 tahun wajabat lahu jannah. Ditambah dengan redaksi dari Imam Ibnu Majah rahimahullah, iku bakal oleh dicatat 60 kebaikan. Bakal dicatat 30 kebaikan kalau digandeng dengan iqomah. Makanya hukum wong adzan terus juga iqomah boleh di dalam mazhab Syafi'i. Okay. Iqomah, adzan, iqomah, ngimami ya oleh, ya boleh. Tidak ada larangan. Ada kemudian orang mengatakan kailo adzan wong iku, iqomah wong iku, ngimami wong iku. Gak apa-apa, pancen kono wong maneh, Pak. Ya. Enggak masalah, ya. Salah gak gelem liyane kan ngono, Pak. Boleh, ya. Nah, di situ dikatakan di dalam kitab Al-Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, juga dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni, dalam kitab Tanqihul Qaul Syekh Nawawi Al-Bantani, ikut dan lain-lain. Hadis ketiga adalah sapane wong sing adzan khamsa sholawatin, dia adzan setiap kali sholat 5 waktu. Imanan wahtisaban, dengan syarat dia iman dumateng Gusti Allah. Yang kedua syaratnya ihtisaban, ngarep-ngarep pahala Gusti Allah. Maka mendapatkan pahala, ya, ghufira lahu, bakal dingapura baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lalu. Niki termasuk keutamaan dari bagian keutamaan bagi orang-orang yang muadzin, ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya, hadis ketiga niki kathah. Ini riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Kathah saking Imam Baihaqi nggih wonten sing wafat tahun 1066 Masehi dalam kitab Sunanul Kubra, dalam kitab Syu'abul Iman, dan banyak lagi yang lainnya. Okay. Termasuk dalam kitab Jami'us Shaghir Imam Suyuti, ya, Imam Ghazali, kitab Mu'jamus Syuyukh Al-Kabir Imam Az-Zahabi rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, ya, kitab An-Najmul Wahaj, ya, dan sebagainya. Nah, hadis tiga niki niku ada berarti keutamaan menjadi muadzin dengan lamanya menjadi muadzin. Hadis pertama menyatakan 7 tahun. Hadis kedua menyatakan 12 tahun. Hadis ketiga sehari 5 waktu juga sebagai muadzin, ya. Nah, masing-masing ini kata guru saya dulu mengatakan, ya, Kiai Iskak Latif rahimahullah, syarat itu setiap muadzin boh setahun, boh 2 tahun, boh 12 tahun, bakal mate tadi muadzin. Itu syaratnya kudu ikhlas, kudu ridho marang Gusti Allah, nggih. Kudu niku oleh kemudian dia menjadi muadzin untuk minta dihargai, minta dihormati. Apa maneh biasa adzan, nggih, terus digenti wong liya ngamuk. Lah iki apa ya? Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi muadzin itu pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah, juga merupakan jelas, ya, dijelaskan oleh Rasulullah. Dan mriku wonten kata adzana, ya. Adzana niki adalah kata kerja aktif masa lampau atau fi'il madhi dari pola wajan yufa'alu, ya, yufa'alu, fa'ala yufa'alu, fa'ala pakai tasdid. Adzana itu pakai pola wazan sulasi mazid biharfin nang sorof, ya. Adzana nggawe pola wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya adalah taf'ilun, ya.
Artinya ada tasdid. Adzana ya, fa'ala itu adalah fi'il madhi nggih, sulasi mazid bi harfin. Jadi ono fi'il madhi 3 huruf itu pakai tasdid syiddah. Fa'ala, adzana itu termasuk fi'il napa wau tasdid fi'il sulasi mazid bi harfin nggih, bermakna taksir ya. Le ono fi'il ya, fi'il sulasi mazid bi harfin niki bisa bermakna taksir ya, intens, banyak ya, dinyatakan terus menerus. Jadi lek diartikan ngeten, man adzana, sapane wong sing adzan terus menerus, paham nggih? Iki lek sing ngaten arek pondok ngeten. Ya. Sing ngatekno arek pondok ngeten. Man adzana, adzana itu adalah fi'il madhi sulasi ya mazid bi harfin dengan tasdid, maka itu taksir. Artinya dinyatakan secara terus menerus. Man sapane wong adzana, adzan terus-terus ngoten. Itu bakal oleh napa? Banyak pahala. Nggih, bermakna jelas ya. Nah, di situ kita lihat tidak semua orang itu bisa menjadi muadzin kecuali kepepet. Ya. Enak gak enak. Nah, lek wong maneh kan tuh kepepet. Ya. Lek gak tau azan, Pak. Ngapunten. Walak-walik sampean. Kalau sering ningali pas kono wong azan terus dipaksa azan, niku kadang kualik. Hayya 'alal falah. Keliru. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, keliru. Sis karu-karuan. Niki al-grogi. Ya, banyak orang tapi enggak semua bisa menjadi muadzin. Ya. Ya enggak semua orang bisa muadzin. Lah azan iso kabeh, yakin iso. Masih ganti lagu kan. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Iso kabeh, Pak. Ya. Iki lek di lagu kadek cengkok koyo aku azan, wah jebol mungkin sound sistemnya. Udan terus. Nah, jadi enggak semua orang bisa muadzin, ya. Enggak bisa, ya. Nah, di dalam kitab Afiqul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, karangannya Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, Syekh Mustafa Sa'id Al-Khin, Syekh Ali As-Surbaji rahimahumullah, ketiganya ulama Mesir madzhab Syafi'i, gawe kitab jenenge Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Dalam kitab itu dikatakan, ya, mengapa tidak semua orang bisa jadi muadzin? Sebab muadzin itu ono petung syarat, ya, ada 7 syarat. Yang pertama adalah seorang muslim, ya, seorang muslim, jelas. Yang kedua tamyiz atau mumayyiz. Ada sebagian kelompok ulama yang mengatakan syarat muadzin harus baligh, okay. Tetapi di dalam madzhab Syafi'i syarat baligh tidak termasuk. Yang penting tamyiz atau mumayyiz. Ukuran tamyiz mumayyiz ini arek cilik, ya. Kalau ukuran guru saya itu lebih dari 6 tahun atau 7 tahun sebelum baligh. Berarti kelas piro, Pak? Kelas 3 SD ya. 3 SD, 4 SD, 5 SD boleh azan. Boleh azan dan sah adzannya. Sebab syaratnya tamyiz, ya. Gampangane usia 7 tahun lah, Pak. Ya, itu boleh azan dan sah meskipun anak kecil, ya. Tamyiz sebelum baligh. Artinya umur 7 tahun lebih sampai sebelum baligh lah. Usia 9 sampai 12 tahun. Boleh azan, Pak. Kadang-kadang yang sewu, ya, musola masjid ini kadang-kadang, ya Allah, ono arek cilik adzane enak, ya, gelem adzan, tapi kadang-kadang diusir, sering ya. Sik piye adzan, susah, Pak. Karena
Bukan dia nggak salah, sebab khawatir adane keliru, sebab khawatir gak sah. Lah lek sing duwe ilmu, mazhab Syafi'i membolehkan anak mumayyiz, nggih, boleh adzan. Ya syaratnya cuma dua, siji kendel, loro iso adzan. Itu tok. Makanya kalau misalnya anak kecil nggak dikader jadi muadzin, nantinya nggak ada yang mau jadi muadzin. Maka saatnya musola, masjid itu kalau ada anak kecil yang usia belum balik, usia 7 tahun sampai balik misalnya, itu kalau bisa adzan, silakan suruh adzan, tidak apa-apa, sah adzannya. Ya, jangan fanatik lah, jangan fanatik. Ya, cilik gak pantas, gak sah. Ya, ini gak duwe ilmu, Pak. Ya, makanya sampean harus golek kader. Kadang-kadang nyun sewu rumangsane ahli ibadah, kemudian ditakoki wong, iku arek cilik adzan kira-kira sah enggak ya? Enggak sah. Wah, rusak niki. Boleh. Ya, contoh nggone Mas Agus ngambung ana arek cilik umur 8 tahun adzan, itu bisa adzan, enggak apa-apa. Ya, dikader, Pak. Ya, lek ana arek cilik gak wis namus saleh gak gelem, adzan gak gelem, adzan bisa seneni, baik kita trauma arek iki. Terus terang aja, gitu. Itu harus kita kader. Itu syarat dari tamyiz, ya. Lah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan jumhur ulama, ya. Jumhur ulama, ya, itu mengatakan bahwa ada dua. Ada anak kecil yang belum mumayyiz, paham ya? Artinya 0 tahun sampai usia 5 tahun. Wis kayak umur gampang ya. Itu tidak sah. Tetapi kalau anak mumayyiz umur 7 tahun sampai balik, itu adzan boleh dan sah. Ya, paham ya? Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga jumhur ulama. Nah, bahkan dari mazhab Hanafi jelas ya, lek arek mumayyiz ya adzan dan iso adzan dan bener adzani ya, dalam kitab Bada'i'us Shana'i karangannya Imam Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1191 Masehi, nggih, ten Suriah, mengatakan lek ono arek cilik mumayyiz adzan, iso adzan dan bener adzane ya maka dikatakan ya yudzi'u boleh wala yu'adu, ndak usah baleni, sah ya, gak usah dibaleni ya. Bahkan dari mazhab Hambali Syekh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus Suriah, dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan arek cilik mumayyiz adzan, iso adzan bener adzani ya sah. Beliau mengatakan tegas, wala na'lamu fihi khilafan. Saya tidak pernah menemukan pendapat yang menyelisih ini. Artinya ulama itu membolehkan dan sah. Anak mumayyiz itu adzan. Lek belum mumayyiz, nah ini masalah. Mosok arek TK PAUD adzan, Pak, ya aja. Belum mumayyiz ya. Niki berhadir rahimakumullah ya. Nah, kemudian untuk usia mumayyiz sendiri ya, kalau jelas mazhab Syafi'i, jumhur ulama, mazhab Hanafi, sebagian mazhab Hambali itu mengatakan sah ya, mengatakan sah. Tapi mazhab Maliki anak mumayyiz adzan tidak sah. Paham ya? Anak mumayyiz adzan tidak sah. Ini mazhab sinten? Maliki. Tidak sah kecuali ya didampingi oleh orang dewasa. Ya. Tapi kebanyakan tidak boleh. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam mazhab Syafi'i ini sudah tuntas hukum niki arek mumayyiz adzan sah. Terbukti fatwa dari Imam
Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi nggih di Mesir, itu jelas dalam kitabnya mengatakan wa ajma'u ala an adzan as-sabiyil mumayyiz, ya. Telah disepakati, telah disepakati bahwa azannya anak kecil yang mumayyiz, as-sabiyil mumayyiz, itu sah. Imam Ar-Rafi'i, ya. Kemudian, ya, dikatakan juga dalam kitab Al-Fiqhu alal madzahibi, Al-Fiqhu alal madzahibil arba'ah, kitab perbandingan 4 mazhab, karangannya Imam Abdurrahman Al-Juzairi rahimahullah sing wafat tahun 1934 Masehi di Mesir, mengatakan apakah anak mumayyiz itu azannya sah. Beliau tegas mengatakan dalam kitab tersebut, bal yasahu adzanus sabiyil mumayyiz sawaun adzana binafsihi. Yang benar kata beliau, yasahu, ya, yang benar, yang sah, anak kecil yang mumayyiz itu boleh dan sah, ya, tegas, ya, di dalam kitab perbandingan madhab. Paham ya? Nah, kemudian kita tarik lagi, Pak. Tadi Imam Rafi'i menyatakan sah dan boleh. Sekarang coba Imam Nawawi. Imam Nawawi sing rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau juga tegas mengatakan bahwa as-sabiyil mumayyiz, anak kecil yang mumayyiz, itu sah adzannya. Paham nggih? Itu sah adzannya. Bahkan Imam Nawawi dawuh, pendapat ini juga pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir, dalam kitab Al-Um. Dalam qaul mazhab Syafi'i, kalau Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sama pendapatnya, boleh dan sah, maka ini pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Zaman jadi awasan. Ono Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu sama pendapatnya, maka itu pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Nah, apa mana tambahi madu pendapat dari Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um. Syarat yang kedua, laki-laki. Jadi laki-laki, wedok gak oleh, ya, gak sah. Yang ketiga adalah tertib. Azan harus tertib, tidak oleh diwolak-walik, ya, gak oleh diwolak-walik. Misalnya ngatan, Pak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, diwolak-walik. Coba Cak Arif misalnya musolaya kayak ngono, Pak, kira-kira Cak Arif tahu ngaji kan, misalnya, gak sah ini. Kan ngeten kan, Cak Arif adzan diulangi, rame gak? Iku aliran ngopo? Aliran listrik. Loh iya. Jadi kira ono arek utawa orang dewasa adzane diwolak-walik, artine syarat tertib ndak ada, maka ya wa yu'adu dalam kitab itu dibaleni, diulangi, Pak. Cuma masyarakat kita ini masyarakat kadang-kadang yang sewu, ya, kurang ilmu. Nah, makanya saya contohkan misalnya adzane gak sah. Terus misalnya Mas Fahmi adzan maneh. Niki adzan pen pindho itu kok Jumatan. Lah, karena ndak biasa diulangi di masyarakat, maka jangan diulangi. Tidak diulangi ojo nge speaker, paham ya? Biar sah adzannya. Ya ini. Ya repot, Pak, kalau masyarakat tidak tradisi keilmuan susah, ya. Iki bener tapi buat masyarakat gak bener, hati-hati. Ini bisa membuat masalah.
Jadi solusinya begini, adzan tidak salah, ya kan? Maka sampai ulangi, tapi gak ada speaker, ya itu bisa, ya, tapi gak biasa kan? Fitnah aku sampean ngaji nang de, ngono Pak. Atau pakai ini wala yujzi'u, tidak boleh wa yu'adu dan dibaleni. Ngoten kitabe. Jelas ya. Nah, tapi tidak biasa ulama masyarakat. Kemudian apa? Berturut-turut. Kalau ini misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandek suwi tolak. Mandek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandek suwi maneh. Ini enggak berturut-turut, ya harus turut-turut. Kemudian apa syarat lain? Suara keras, suara harus keras, ya. Kudu banter Pak. Lek suara gak enak, enggak syarat. Kok ngene? Suaranya gak enak belas, ngebas. Enggak masalah. Sementing banter dan jelas dan fasih ya. Ya. Kemudian apa? Masuk waktu sholat. Man adzana li sholati. Jadi masuk waktu sholat. Sampai mau jam 10 isu adzan, Pak. Loh, bahaya. Ya. Engko japane pada TikTok. Apa kok adzan? Wayahe sholat adzan goreng teko. Jam 10 isu tak adzani teko kabeh. ini kewale kami wong-wong ya oprek ya. Nah, kemudian ada juga gimana hukumnya azan gak pakai wudu. Gak pakai wudu. Contoh sampai mari ngoyoh misalnya. Waktu sholat tiba. Jadi jam masjid muni tung 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 wayahe azan. Kono sing azan belas sampai mari ngoyoh. Wah, iki lek wudu mati pisan banyune kan. PTAM langsung aja azan di cawi sebentar kemudian azan, nggak pakai wudhu nggak apa-apa ya, sah tapi makruh, paham ya? Tapi makruh nggak apa-apa. Sampai misalnya kesusu ya, kemudian katanya wudhu gak iso wis iki azan kok suwe gak azan, langsung azan, sah ya, sah ya, sah. Nah cuma ulama ini beda pendapat ya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangannya Imam Nawawi ini mengatakan gimana hukumnya orang azan tanpa wudhu karena suci. Ada dua pendapat. Siji, kelompok ulama yang mengatakan tidak sah, ya tidak sah. Sebab kata mereka azan itu termasuk syariat, maka harus memiliki wudhu. Perdebatan niki mboten sakniki mawon. Perdebatan azan sah tidaknya tanpa wudhu terjadi pada zaman tabi'in. Perdebatan Imam Atha bin Abi Rabah Al-Maki didukung Imam Al-Auza'i, didukung Ishaq bin Rahawai, itu menetapkan wajib wudhu ketika adzan. Ya. Kelompok yang kedua itu mengatakan sah tapi makruh lekane wudu. Niki juga termasuk jumhur ulama. Ya. Ya, ini termasuk pendapat dari para ulama tabi'in. Tadi Imam Atha Abi Rabah sing wafat tahun 732 Masehi. Juga pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah sing wafat tahun 774 Masehi nggih di Beirut Lebanon. Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah sing wafat tahun 854 Masehi di Nesebur Iran. Tiga ulama tabi'in ini ndak sah. Waktu itu ulama tabi'in yang lain juga berbeda. Imam Hasan Al-Basri, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Yasir bin Atha bin Yasir dan sebagainya itu mengatakan sah. Jadi perbedaan ini sudah berlaku pada zaman salaf ya. Dan di mana posisi mazhab Syafi'i?
Mana Syafi'i mengatakan ya wong azan lek kanthi wudu itu tetap sah tapi makruh. Paham nggih? Tapi makruh. Lho lek wong kanthi wudu azan apa perlu diulangi? Tidak wajib diulangi. Karena sudah sah. Kecuali jenengan ikut pendapat pertama si mengatakan enggak sah, maka wajib diulangi. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi keutamaan muadzin, hitung tahun adzan, 12 tahun adzan, tiap 5 waktu adzan. Niki syaratnya harus imanan wahtisaban. Harus berdasarkan iman, ya. Juga ngarep-ngarep pahala Gusti Allah. Nyun sewu, ini guru saya, ini rahasia, kita informasikan. Umpomo sampeyan dikongkon guru, metu tok rihlah safar, metu nang perjalanan. Ojo mulih, ojo balik. Lek durung nemu muadzin minimal 12 tahun adzan gak dibayar. Sampean iya apa gak ya yo? Gak kerja sampean. Ayo, Pak. Ayo, Cak, ya Gus. Golek wong sing tuang adzan 12 tahun minimal. Ya, tapi gak dibayar. Angel. Lah lek sampean nemokno wong kaya ngene, sampean njaluk donga, Pak. Mandi. Subhanallah. Angel. Rata-rata saiki muadzin dibayar. Ya. Nah, loh, ya apa hukum dibayar? Hukum bayar ya apa? Ya. Nah, kita perinci nanti. Cek gak salah paham sampean. Ya. Adzan sendiri itu harus keras, ya, harus keras. Kanjeng Nabi dawuh sahih Bukhari ngeten. Farfa sautaka bin nida. Maka angkatlah, tinggikan suaramu ketika adzan. Paham nggih? Ketika adzan, tinggikan suaramu. Lek suarane enak, apa jenenge? Merdu itu bukan termasuk niki, sebab Kanjeng Nabi perintahnya farfa sautaka bin nida, tinggikan suaramu ketika memanggil azan. Ya, itu Pak. Jadi lek ana wong ngarani lagu-lagu azan gatek cengkokmu, ya bid'ah dari ngono. Lho, sampean gak ero adzan Mekah Madinah tambah dawa-dawa ya. Ya, niki, ya. Jadi keraskan suaramu. Ini adalah apa? Perintah dari Kanjeng Nabi. Ya. Jadi lek wong adzan, muadzin, Pak. Ya. Itu contoh. Sampean muadzin jin, menungso, sekitar ini Pak, ya sekitar yang ada semua makhluk baik mati makhluk hidup sing krungu jangkauan suara azan itu bakal jadi saksi sampeyan. Ya, illa syahida lahu yaumal qiyamah. Jadi semua makhluk sing krungu azan, jangkauan azan itu ya illa syahidalahu, kecuali mereka akan menjadi saksi yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi ya, jadi muadzin itu juga istimewa. Sebab Kanjeng Nabi dawuh Pak, nyun sewu nggih. Dawuh Kanjeng Nabi luar biasa. Niki dalil yang menguatkan tentang keutamaan wong tukang azan. Napa dungane Kanjeng Nabi ya? Allahumma arsyidil a'immah waqfir lil muadzin. Ya Allah, tunjukkanlah ya, para imam-imam sholat ya, dan juga waqfir lil muadzin, dan ampuni orang-orang tukang azan. Jadi imam sholat sing ikhlas ya, itu bakal oleh dungane Kanjeng Nabi. Muadzin sing ikhlas bakal oleh ampunan Gusti Allah sing dijanjeni Kanjeng Nabi. Ya, mangane sing ikhlas Pak. Ya. Lah pertanyaannya, apakah muadzin yang digaji
sing dibayar apa masuk ini kan ngoten pertanyaannya. Lah di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rusy Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1191 Masehi di Maroko, itu menyatakan bagaimana hukum muadzin yang digaji, dibayar. Ada 3 kelompok kata beliau. Siji, ulama yang melarang. Kedua, pendapat yang memakruhkan. Ketiga, pendapat mubah atau membolehkan. Niki dari Imam Ibnu Rusy ya. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Bahkan yang diutamakan apa? Ya, Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Niki riwayat dari sahabat Utsman bin Abi Al-As rahimahullah sing wafat tahun 675 Masehi ya, di Bahrain. Di Bahrain. Jadi di Bahrain itu ada makam sahabat Kanjeng Nabi, sahabat Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an ya. Riwayat An-Nasa'i, riwayat At-Tirmidzi dan sebagainya ya. Kanjeng Nabi dawuh ittakhadhu muadzinan, ambillah kalian seorang muadzin, la yakhudu alal adzani ajran, jadikan seorang muadzin ya yang tidak la yakhudu, yang tidak mengambil gaji, yang tidak mengambil upah. Ya, ini dawuh Kanjeng Nabi ya. Lah gimana hukumnya ketika muadzin dapat gaji upah ya kan? Maka ada yang membolehkan. Wes kita nggak bahas yang ngelarang, yang memakruhkan, ya jelas itu kan. Kita bahas yang membolehkan. Alasannya ulama yang membolehkan muadzin menerima gaji itu adalah karena azan itu bukan perkara wajib, tetapi hukumnya sunnah. Maka boleh. Itu perbuatan sunnah. Yang kedua, tujuannya membawa manfaat ya, bawa manfaat. Dan yang ketiga, harus niat karena Gusti Allah. Lah dari kesimpulan membolehkan ini itu dipertegas di dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangannya Imam Muhammad As-Sun'ani rahimahullah sing wafat tahun 1834 Masehi di Sana'a Yaman ya. Beliau mengatakan ya, muadzin yang digaji itu boleh dengan syarat. Sebab apa? Ya, la yadullu ala tahrim. Tidak ada dalil apapun yang mengharamkan. Paham ya? Muadzin yang dibayar, kata beliau, la yadullu ala tahrim. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Beliau melanjutkan dalam kitab Subulus Salam, wakilah ada yang mengatakan begini, ya zuzu ya akhduha ala ta'dzini fi mahalli mahsusin ya. Ada ulama yang mengatakan ya zuzu boleh akhduha, dia mengambil atas adzannya ya dalam kondisi tertentu, fi mahalli mahsusin, dalam kondisi tertentu, kondisi khusus. Artinya id laisat alal adzani hina idzin bal ala mulazamatil makan. Dia boleh dibayar bukan karena adzannya, tetapi dibayar karena dia telah berjuang untuk mempersiapkan adzan. Paham nggih? Lho enggak kabeh wong iso lho, Pak. Ya, karena orang muadzin harus siap sebelum waktunya. Durung sing nyetel son, durung sing nyetel iki, nyetel iku. Lah, sing dimaksud itunya yang dibayar, jerih payahnya, ikhtiarnya, nyiapno, mulazamah itu ya.
tempatnya dan sebagainya, ya itu dikatakan Imam Sun'ani boleh, ya boleh. Apalagi nyun sewu, ya, kata Ibnu Qudamah, ya dalam kitab Al-Mughni sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus niku menyatakan, ya kalau misalnya di masjid musola tidak ada satu orang pun yang mau adzan. Nah, ini kan paham ya? Kalau musola atau masjid terjadi kondisi tidak ada satupun orang yang mau adzan, ya kata beliau, li'anna bil muslimina hajah, berarti kaum muslimin ada kebutuhan, ya ada kebutuhan, harus disediakan, paham ya? Ya harus disediakan. Contoh Al-Kausar lah, lek adzan maghrib isya subuh katah kan, lek dhuhur asar kadang telat, kadang gak enak, kadang macam-macam kan, nyiap macam-macam. Akhirnya kita tunjuk orang yang mau adzan. Nah, ono dalile, Pak. Ya. Makanya ketika Pak Takmir tanya, "Ki opo?" Ya mengangkat muadzin sah. Sebab apa? Dalilnya li'anna bil muslimina hajatan ilaih. Sebab tidak ada orang yang mau, maka menjadi hajat kaum muslimin. Paham ya? Kebutuhan kaum muslimin. Ya. La yujadu mutatawwi'in, kalau misalnya ya tidak ditemukan orang yang mau. Ya. La yujadu mutatawwi'un bihi, tidak ada orang yang mau bersedia, ya. Wa idza lam yudfa'ur rizqa fihi yu'attal, maka boleh digaji, ya, maka boleh digaji, ya. Sebab apa? Yu'attal, agar dia hidupnya tidak korat garing. Ya ini kan tak apa-apa. Ya, ini maksudnya begitu. Jadi itu artinya lek ono sing gak gelem, kalau ada yang tidak mau, tidak ada sukarela, ya, tidak ada yang ikhlas sukarela, maka itu hajat, kebutuhan untuk diadakan, ya, kebutuhan untuk diadakan. Nah kalau memang gak ada yang mau dan ada orang yang mau, dibayar tidak apa-apa, karena fi mahalli makhsusin, dalam kondisi yang khusus. La yujadu mutatawwi'un fihi, dan tidak ada orang yang mau, paham ya? Maka boleh digaji. Lah ini yang membolehkan dengan alasan ini dua mazhab, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, boleh, ya, boleh. Mazhab Maliki, ya, boleh dengan syarat dia mukim, ya, berdomisili, mukim, ya, ini. Kemudian boleh dibayar, kata Imam Maliki, tapi bukan dari apa? Dari jamaah. Dibayar oleh siapa? Oleh badan wakaf atau baitul mal atau pemerintah. Ini dari mazhab Maliki. Mazhab Hambali itu menyatakan tidak boleh digaji. Tetapi, nah ini kan, tetapi kalau kondisi tidak ada yang memungkinkan dan itu hajat, maka boleh digaji dari sumber mana? Dari pemerintah, dari baitul wal watamwil, dari kas kaum muslimin. Ini intinya. Jumhur ulama mengatakan muadzin boleh digaji, tapi bukan, ingat ya, catatan, bukan menggaji karena adzannya, salah, karena dia ikhtiar berjuang untuk menyiapkan adzannya, paham ya? Dan kita butuh orang seperti itu. Jadi lek ana wong takon, iku lho adzan tok dibayar 2,5 juta, dudu adzane, Pak. Tapi adalah uang sing biasa repot untuk menyiapkan adzan, dan itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, paham ya?
Lah, apakah yang digaji itu mendapatkan imanan wahtisaban ghufralahu, oleh swarga, oleh kebaikan? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, sebab kembali kepada niatnya masing-masing. Tetapi guru saya mengatakan tadi, lek ono wong sing adzan minimal 7 tahun, maksimal 12 tahun, ya, terus ketemu wong sing gak gelem dibayar 1 sen pun sebab dia memanggil adzan, maka dia orang yang luar biasa. Sebab siji, jasate pasti utuh. Loro, dungane pasti mandi. Paham nggih? Lah lek nemokno wong ngono, ana gak kira Pak? Saiki iku. Ana gak? Angel. Ana Pak, ana, situ ana. Loh, saya mengatakan tiap hari ada. Sinten? Pak Saat. Saat adzan maghrib, saat adzan isya. Itu Pak Saat. Paham nggih? Nah, lek sampean nemokno wong, Pak, ya, muadzin. Minimal 7 tahun, 12 tahun. Gak gelem dibayar. Ikhlas, ridho, ya, sampai jaluk dungane. Mandi luar biasa. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillah. Syaratal ladzina ya, donga terakhir niku wae, Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illa iku adalah saya dijazai oleh seorang kiai di Perak Jombang. Ya, itu bagian dari doa laduni, doa laduni. Monggo diamalkan anak-anake, ya. Lek ijen Allahumma alimni, ya, lek wong akeh alimna. Ya, sampeyan delok terakhir nggih, Allahumma alimna nasiru bihi, ilmu-ilmu itu mau menjadi penolong, ya, ketika hidup sampai mati. Loh, tadi penolong, nasiru, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.